Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Fauzia. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, NIM saya 2284-2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metrologi industri sebagai tugas UTS dari mata kuliah Metrologi Industri yang ditugaskan oleh Bapak Haris Abidjar selaku dosen pengampu metrologi industri. Nah, apa sih meteorologi industri itu? Jadi, meteorologi industri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah pengukuran, di mana kaitannya erat dengan perindustrian. Dan di perindustrian juga biasanya banyak melibatkan mengenai ilmu pengetahuan keteknikan. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak menyangkut pengukuran panjang saja, melainkan menyangkut pengukuran suara atau bunyi, getaran, tegangan, gaya, puntiran, kecepatan zat cair, dan temperatur. Itu semua akan dibahas dalam pengukuran keteknikan. Dengan kata lain, metrologi industri tidaklah semata-mata ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, melainkan pengertian metrologi industri adalah ilmu yang lebih mengkhususkan tentang pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dan keadaan yang sesungguhnya. Dari metrologi adalah supaya kita mampu mengelola laboratorium pengukuran yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada keterampilan teknik, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar, dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga dapat tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran, memiliki pengetahuan mengenai sumber-sumber penyimpangan pengukuran, dan dapat mengetahui cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Ada juga beberapa istilah yang sering terkait dengan pengukuran, yaitu ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, toleransi, harga batas, dan kelonggaran. Dari istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ketelitian. Ketelitian atau akurasi dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Yang pertama, teliti. Teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran itu sama dengan pengukuran yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, teliti. Teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Yang kedua, yakni ketepatan. Ketepatan memiliki tingkatan, yakni tinggi dan rendah. Dasar untuk menentukan suatu proses pengukuran itu memiliki ketepatan yang tinggi atau rendah adalah kesalahan yang timbul. Nah, dalam hal ini dikenal juga dengan kesalahan rembang. Ketepatan yang tinggi didapat dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi sama dengan hasil rata-rata dari pengukuran tersebut. 3. Ukuran dasar. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran suatu objek ukur yang tidak dianggap mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis, ukuran dasar di atas dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Yang keempat, toleransi. Toleransi dalam dunia perindustrian sangatlah penting, apalagi dalam bidang pengukuran. Pengukuran sering sekali terjadi yang namanya kurang dan lebih. Nah,
kita harus bisa mentolerir kekurangan dan kelebihan itu. Yang kelima, harga batas. Harga batas merupakan suatu dimensi atau ukuran minimum dan maksimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas maupun di bawah basic size. Pada pembahasan statistik dalam metrologi, harga batas dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Yang keenam adalah kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari suatu komponen adalah lebih kecil ukuran dari komponen lain. Contoh yang paling jelas misalnya antara pasangan poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi pada pasangan poros dan lubang apabila sisi terluar dari poros lebih kecil daripada sisi terdalam dari lubang. Jenis-jenis pengukuran. Pengukuran ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Pengukuran langsung ialah pengukuran yang hasilnya dapat dilihat secara langsung menggunakan alat ukur. Contohnya seperti mengukur poros dengan menggunakan mikrometer skrup atau jangka sorong. Yang kedua, pengukuran tak langsung. Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja dan hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung dengan alat ukur, maka pengukuran yang demikian itu disebut dengan pengukuran tak langsung. Kadang-kadang untuk mengukur suatu benda diperlukan 2 atau 3 alat ukur. Biasanya ada alat ukur standar, ada alat ukur pembanding, dan alat ukur pembantu. Misalnya mengukur ketirusan poros dengan menggunakan senter sinus sin center yang harus dibantu dengan jam ukur, dial indikator, dan blok ukur. Yang pertama, mistar ukur atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dengan penggaris. Penggaris ini ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bahan plastik, ada juga yang terbuat dari bahan baja dan kuningan. Namun yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggaris yang berbentuk dari bahan plastik. Sedangkan penggaris yang terbuat dari bahan baja atau kuningan sering digunakan di bidang perteknikan. Nah, yang terbuat dari baja atau kuningan ini bermacam-macam bentuknya. Misalnya, meteran gulung, meteran lipat, mistar ukur berkait, dan mistar pendek. Sistem pembagian skalanya juga ada yang dengan sistem inci dan sistem metrik. Sebagai contoh, saya akan mengukur panjang dari pulpen berwarna hitam ini menggunakan penggaris yang terbuat dari plastik. Nah, dapat kita lihat bahwa panjang dari pulpen yang berwarna hitam ini ialah 14,8 cm. Demikian video dari saya, yaitu video yang membahas tentang metrologi industri. Mohon maaf karena dalam video ini masih banyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.